1 minggu kemudian, Sean menghampiri Putri yang akan siap untuk pergi ke kampusnya. Jaga diri dan pastikan kamu selalu bersama dengan Max. Apa kamu mengerti? Kamu akan kemana? Kenapa Gio membawa koper? Aku akan pergi mengurus bisnisku. Berapa hari kamu di London? Mungkin 1 bulan, atau mungkin bisa lebih jika aku ingin liburan di sana. Dia liburan tanpa mengajakku. Ih, suami menyebalkan, gerutu Putri. Kau bilang apa tadi? Tidak, jangan dengarkan ucapanku, jawab Putri. Aku mengizinkanmu untuk pergi bersama kekasihmu itu, tapi tidak untuk setiap hari. Mungkin sesekali saja. Kalian pasti akan sering bertemu jika memiliki hubungan khusus. Putri menatap heran ke arah Sean, karena bukan ucapan seperti ini yang didambakan oleh Putri. Bahkan jika Sean melarang Putri untuk berdekatan dengan Leo, Putri mungkin akan langsung mengiyakan dan terbesit rasa sakit karena secara tidak langsung Sean tidak cemburu dan tidak peduli dengan kehidupan pribadi Putri. Siapa yang kamu maksud kekasihku? Aku tidak memiliki kekasih, aku hanya memiliki suami. Ya, meskipun belum tentu aku dianggap istri untuknya. Tentu saja, laki-laki yang menyatakan perasaannya kepadamu tepat 1 minggu yang lalu. Dan satu hal lagi, sebenarnya di sini aku tahu kamulah yang tidak menganggap pernikahan ini sebenarnya. Kamulah yang tidak menganggap hubungan di antara kita itu ada. Apa maksudmu? Tanya Putri. Sudahlah, aku tidak ada waktu lagi. Aku akan pergi. Tolong jaga diri baik-baik. Sean langsung melangkahkan kakinya menuju jet pribadinya. Putri terus saja menatap punggung Sean yang perlahan mulai menghilang. Sepertinya aku akan merindukanmu. Aku ingin menganggapmu, Sean. Bahkan mungkin aku sudah menganggapmu secara tidak sadar. Entahlah, walau terkadang memang masih terasa sangat asing bagiku, pikir Putri. Malam harinya, Putri kini sedang berada di salah satu restoran bersama dengan Leo. Jadi bagaimana? Mau kan? Apa kurangnya gue coba? Ujar Leo. Hingga saat ini, Putri memang belum memberikan jawaban atas pernyataan cinta dari Leo malam itu. Lo mau apa? Gue bakal nurutin semuanya, Put. Asal lo nerima gue jadi pacar lo. Gue cinta sama lo, Put, ujar Leo menggenggam kedua tangan Putri. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih buat Kak Leo. Aku sangat hargai perasaan kakak ke aku, karena perasaan itu tidak salah dan wajar-wajar saja jika perasaan itu hadir. Tapi maaf Kak, gue nggak terima penolakan, Put. Tapi Kak, aku nggak bisa. Nggak bisa kenapa sih, Put? Gue sendiri, lo sendiri, gue cinta sama lo. Dan kalau lo belum, gue yakin kok lambat laun gue pasti bisa buat lo jatuh cinta sama gue. Simple kan Putri? Gue bisa buat lo secepatnya balas perasaan gue, ujar Leo memaksakan kehendaknya. Tapi aku benar-benar gak bisa Kak, jawab Putri. Kasih gue alasan yang benar-benar bisa buat gue terima. Kalau menurut gue itu gak masuk akal, lo gak berhak buat nolak gue. Putri mencoba berpikir keras mencari alasan yang tepat untuk ia katakan kepada Leo. Emang apa sih yang kurang dari gue, Put? Baru kali ini ya, gue nembak cewek sampai harus nunggu lama demi sebuah jawaban. Gue rela nunggu jawaban itu, dan lo mau buat gue nunggu sia-sia? Ayolah Putri, pikirkan baik-baik. Lo gak akan nyesel kalau terima gue jadi pacar lo. Gue jamin itu, ujar Leo. Aku benar-benar minta maaf Kak, aku gak bisa. Aku sudah memantapkan hati aku untuk mencintai seseorang, dan orang itu bukan Kak Leo. Jadi sekali lagi terima kasih ya telah mencintaiku. Dan maaf jika kakak harus kecewa dengan jawabannya. Aku gak bisa nerima perasaan kakak. Di luar sana masih banyak cewek yang cantik dan lebih pantas. Ya intinya yang lebih jauh lebih baik lah dibandingkan aku. Maaf ya Kak, ujar Putri. Leo langsung menggebrak meja dengan kencangnya. Sontak saja hal itu membuat Putri sedikit terperanjat kaget. Gue bilang apa tadi? Gue gak terima penolakan Putri, bentak Leo.
Aku permisi dulu ya kak, ujar Putri yang mulai ketakutan. Putri mencoba pergi dari hadapan Leo, namun dengan cepat Leo mencengkram tangan Putri dengan kencangnya. Mau kemana lo? Urusan kita belum selesai. Aku nggak mau, aku udah nolak kakak dan urusan kita ini sudah selesai, jawab Putri. Putri melepaskan tangan Leo dan ia langsung berlari cepat keluar dari restoran tersebut. Melihat hal itu tentu saja, Leo langsung saja menyusul Putri keluar restoran. Leo langsung memeluk Putri dengan sekuat tenaga. Putri mencoba memberontak, tapi tenaga Leo yang lebih kuat membuat Putri tak mampu melepaskan diri dari pelukannya. Lepasin kak, terima gue, jangan rusak reputasi gue Put. Gue gak pernah ditolak sama perempuan, lo gak bakalan nyesel jadi pacar gue, oke? Putri menggeleng tegas, jangan buat gue kasar sama lo Put, bentak Leo. Tolong, jangan terlalu memaksa kak, aku gak bisa, aku gak mau dan tolong jangan dipaksa. Lagi pula aku gak ada tujuan untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain selama kuliah. Jadi tolong, cukup Putri, cukup, udah habis kesabaran gue, ikut gue sekarang, cepat. Enggak kak, lepasin aku, atau aku akan teriak nih. Teriak aja, gue gak peduli, ayo ikut gue Putri. Putri terus saja memberontak sekuat tenaga, tapi tubuhnya tetap ikut terseret oleh Leo. Namun tiba-tiba Putri berteriak kencang karena terkejut sementara Leo sudah jatuh tersungkur di tanah akibat pukulan keras dari Max. Putri mencoba untuk membantu Leo berdiri, namun belum sempat menyentuh tangan Leo, Max lebih dulu membuat tindakan Putri terhenti. Max segera menyuruh Putri untuk masuk ke dalam mobil. Masuk mobil Nona, biar saya yang mengurus bocah ini, ujar Max. Leo yang melihat Max sedang berbicara dengan Putri, langsung berusaha mencoba ingin menonjok balik si Max. Namun, Max yang sudah terlatih bertahun-tahun oleh kakeknya tentu saja mampu menghindari pukulan tersebut. Dengan cepat, Max kembali melayangkan pukulannya tepat di perut Leo. Cukup Max, tapi Nona, aku bilang cukup Max, ayo kita pergi aja. Max pun akhirnya mematuhi ucapan Putri. Dengan cepat, Max menancapkan gas mobilnya hingga mobil itu melaju dengan kencang. Di mobil, jika Bos Sean mengetahui hal ini, sudah dipastikan dia akan rela saya menghabisi laki-laki yang mencoba menyakiti orang tersayangnya, ujar Max. Apa aku termasuk orang tersayang bagi Sean, Max? Tanya Putri. Tentu saja Nona, Nona adalah orang tersayang buat Bos, bahkan mungkin orang tercintanya. Kenapa Nona selalu meragukan Bos Sean? Cobalah untuk mengenal dia lebih dalam lagi Nona. Saya yakin Anda tidak akan pernah melakukannya lagi. Tolong jangan mengatakan tentang hal ini kepada Sean ya Max, pinta Putri. Tapi Bos Sean perlu tahu Nona. Putri menggeleng tegas. Tidak, jangan sekarang, jangan memberitahunya Max, biar aku saja yang bercerita dengannya nanti. Baiklah Nona. 1 bulan kemudian, Putri sudah uring-uringan, benar-benar uring-uringan, karena Sean tak kunjung kembali dari London. Sudah 1 minggu berlalu dari jadwal yang seharusnya Sean kembali. Namun hingga saat ini laki-laki tampan itu belum juga muncul batang hidungnya di Indonesia. Rasanya Putri ingin menghubungi Sean dan bertanya kapan dia akan kembali. Namun lagi-lagi dan lagi gengsinya lebih besar untuk bertanya. Putri pun mengurungkan niat itu. Nona, ayo sarapan dulu, ajak Bi Siti. Aku sedang tidak ingin sarapan Bi, buatku rasanya sangat pahit. Tapi harus tetap sarapan Nona. Apa Sean belum pulang ya Bi? Tanya Putri. Belum Nona, apa sebaiknya Anda pergi berobat diantar sama Max ya? Saya takut kalau Tuan Sean akan marah jika dia tahu kalau Nona sedang sakit. Dan kami membiarkannya begitu saja tanpa dibawa ke rumah sakit untuk berobat, ujar Bibi. Putri memang sudah 3 hari belakangan ini merasa tidak enak badan. Dan ia selalu saja menolak jika diajak ke rumah sakit karena menganggap sakitnya sangat sepele.
Untuk saat ini Putri memang bukan orang yang sakit sedikit langsung dibawa ke rumah sakit. Hidupnya yang begitu keras dulu secara tidak langsung meningkatkan imun tubuhnya dan masih bisa mengatasi sakitnya hanya dengan obat di warung saja. Aku sudah baik-baik aja, Bi. Besok juga sembuh kok. Tapi Nona, tidak perlu khawatirkan saya, Bi. Sean tidak akan marah kepada siapapun. Lagi pula aku sudah minum obat, Bi. Dan Bibi juga sudah memijat punggung belakang tubuhku, bukan? Dan aku rasa sebentar lagi aku sembuh dan rasa sakit itu akan segera menjauh dariku, ujar Putri. Bik Siti menghela nafas pelan. Tapi harus sarapan ya, mau Bibi suapin? Putri pun mengangguk. Bik Siti pun dengan senang hati langsung menyuapi Putri. Baru beberapa suapan, kedua mata Putri langsung berkaca-kaca. Nona, kenapa? Tanya Bik Siti. Putri menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku hanya bahagia, Bi, bisa merasakan disuapin lagi. Aku teringat saat aku kecil selalu disuapi oleh nenek. Aku merindukan nenekku, Bi. Bik Siti yang sudah mengetahui asal-usul Putri pun ikut iba. Nona bisa kapan saja menganggap Bibi sebagai nenek atau ibu Nona. Boleh aku memeluk Bibi? Ujar Putri. Bik Siti tersenyum dan meletakkan mangkok buburnya di atas nakas. Tentu saja boleh Nona, kemarilah nak, ujar Bibi. Putri langsung memeluk Bik Siti dengan perasaan haru dan ingat akan neneknya. Dan tidak lama kemudian ponsel Putri berdering. Panggilan pun berlangsung. Halo kak, sapa Lili. Iya, ada apa Lili? Tumben telepon kakak. Kenapa kakak tidak ikut Kak Sean ke sini sih? Padahal kan Lili kangen banget pengen curhat sama Kak Putri. Maksud kamu? Iya, Lili kangen kak. Kenapa cuma Kak Sean aja sih yang pulang ke Paris? Kenapa kakak tidak ikut juga? Aku nanya Kak Sean, tapi dia tidak jawab. Dia langsung jalan aja tuh masuk ke kamarnya. Apa yang terjadi kak? Kenapa kok kayak gini banget sih? Kayaknya Kak Sean gak izin sama kakak ya? Atau kakak sedang dibohongi sama Kak Sean? Enggak kok, kakak kamu izin, tapi kenapa kak? Oh iya, sejak kapan Sean ada di sana? Tanya Putri. Ih, gimana sih? Tadi katanya sudah izin. Kak Sean ada di sini sejak 4 hari yang lalu, kak. Jadi itu alasannya. Dia hingga saat ini belum kembali. Kenapa dia tidak mengabariku sama sekali sih? Kenapa dia tidak mengatakan jika ingin pergi ke Paris setelah dari London? Ah, aku memang benar-benar tidak dianggap sepertinya, gumam Putri. Tapi katanya nanti malam dia akan ke bandara untuk pulang ke Indonesia. Ke bandara? Untuk apa? Bukankah seminggu setelah kami menikah lapang landas milik pribadi itu sudah selesai dibangun? Jadi untuk apa dia jauh-jauh ke bandara hanya untuk menaiki jet pribadinya? Ya memang sudah jadi sih kak, cuma Kak Sean pulang tidak naik jet pribadinya karena Gio sedang ada keperluan. Hah? Keperluan? Iya, keperluan yang mengharuskan dia untuk pulang tadi pagi. Gio baru berangkat dari lapangan landas milik keluarga kita. Kenapa Sean tidak ikut pulang bersama Gio? Kak, Gio pulang ke Amerika kak karena terjadi sesuatu dengan keluarganya. Jadi Kak Sean memaksa Gio untuk mengurus keluarganya terlebih dahulu dan memilih untuk pulang naik pesawat biasa saja. Sendiri naik pesawatnya? Tanya Putri. Khawatir ya kak? Tenang aja kak, Kak Sean udah biasa kok kak. Aksi penyamarannya akan berhasil untuk menghindari dan tidak dikenali oleh reporter yang menunggu di bandara. Susah dan ribet banget sih memang ya kalau jadi orang terkenal dan berpengaruh besar dalam urusan bisnis kelas dunia, ujar Putri. Iya ribet kak. Oh iya kak,
Kalau Kak Sean kesini ikut dong Kak, Ibra juga pasti kangen sama kakak. Oh iya, bagaimana Ibra di sana? Tanya Putri. Kakak tahu, ponakanku itu tambah mengembaskan tahu. Ada saja tingkah yang membuat Mami dan Dedi bahagia. Aku bersyukur ada Ibra yang selalu bisa nemenin Mami saat semuanya sedang sibuk. Mami lebih ceria Kak dari biasanya. Syukurlah kalau Ibra bisa buat Mami senang. Kapan-kapan aku ikut kakak kamu ke sana ya. Aku sangat kangen dengan keluarga di sana. Iya dong Kak, harus. Oh iya, ngomong-ngomong adiknya Ibra sudah ada belum Kak? Tanya Lili. Belum ada tanda-tanda sih Li, nggak tahu nih kapan launchingnya. Apa kalian benar-benar berniat menundanya? Apa kalian berdua tidak kasihan lihat Mami dan Dedi ataupun Ibra? Mereka sangat menunggu kehadiran cucu dan adik buat Ibra Kak, ujar Lili. Bagaimana bisa aku hamil? Tidur aja jarang bersama, apalagi melakukan hal itu bersama Sean. Benar-benar hal yang tidak pernah kubayangkan, gumam Putri. Kak, lanjut nanti lagi ya. Mami manggil aku nih. I miss you Kak Putri, ujar Lili. Panggilan pun berakhir. Keesokan harinya. Apa Nona sudah merasa lebih baik? Tanya Bibi. Sepertinya aku tidak akan masuk kuliah lagi Bi hari ini. Kepala aku masih terasa sangat berat. Bibi mohon sekali, berobatlah Nona. Ini hanya sakit biasa aja Bi. Baiklah, tunggu sebentar ya, Bibi siapkan dulu sarapannya. Putri pun memilih duduk di ruang keluarga untuk menonton TV. Meskipun sebenarnya di kamarnya juga ada TV, tapi Putri ingin menonton TV di ruang keluarga saja. Seakan terbalik karena kini TV lah yang seakan-akan sedang menonton Putri. Wanita itu terus mengecek ponselnya karena berharap Sean akan mengabari kabar kepulangannya. Namun justru notifikasi Putri hanya dari teman-teman dan juga Leo yang masih mengharapkan Putri menjadi pacarnya. Kenapa dia sama sekali tidak menghubungiku sih? Apa dia benar-benar lupa jika ia sudah memiliki istri? Apa mengetik pesan begitu susah baginya? Rumah besar ini benar-benar terasa sepi tampaknya. Aku merindukannya. Ya, meskipun sifatnya datar dan sulit ditebak, tapi aku benar-benar merindukan kamu, Sean. Lebih dengan sikap lembutnya selalu berhasil bikin jantung deg-degan cepat. Kembalilah, aku sangat-sangat merindukanmu, ujar Putri. Putri pun beranjak dari posisinya dan berjalan menuju meja makan. Ia mengambil gelas dan menuangkan susu putih yang sudah disiapkan oleh Siti di meja makan. Dan masalah sarapan yang belum siap, ini karena Putri bangun lebih awal dibandingkan biasanya. Setelah mengambil segelas susu, ia pun kembali menuju sofa untuk menonton kartun yang seru. Baru saja ia duduk di sofa dan berniat mengganti channel, tiba-tiba saja gelas yang Putri pegang langsung terjatuh akibat tubuhnya yang lemas. Mendadak tangannya gemeteran dan langsung menutup mulutnya. Kedua bola matanya nyaris saja keluar dari tempat yang seharusnya dengan linangan air mata yang mulai memenuhi volume kedua mata Putri. Tidak mungkin, ujar Putri. Air mata Putri jatuh begitu saja membasahi pipinya saat kedua matanya mencoba untuk kembali membaca tulisan di TV, sekaligus mendengar ucapan dari pembawa acara tersebut. Pesawat maskapai penerbangan Air France rute Paris-Jakarta jatuh pada tanggal 20 April 2022. Telah dilaporkan hilang kontak sesaat setelah lepas landas pada Kamis 19 April malam. Pesawat yang membawa 150 penumpang dewasa, 2 penumpang anak-anak, dan 1 bayi dengan 3 kilo dan 6 kilo kabin, saat ini belum diketahui pasti berapa korban akibat kecelakaan ini, ujar sang pembawa berita. Tidak mungkin, Sean pasti naik jet pribadinya. Tapi kemarin sore, Lili mengatakan jika Sean memilih menaiki pesawat
karena Gio kembali ke Amerika. Tidak, Sean, kamu pasti baik-baik saja kan saat ini? Sean, kumohon pulang sekarang. Tunjukkan padaku jika kamu baik-baik saja, ujar putri menangis sejadi-jadinya. Bersambung.